Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya belajar dari rumah ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang kedua yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Apa menurut kalian tentang ketika bumi berhenti berputar ini? Sekarang, ingatkah kamu dengan rukun iman? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada khotib bersama. Tidak masuk dalam materi yang akan kita bahas ada 3 poin. Yang pertama, makna hari akhir. Apa sih artinya hari akhir atau hari kiamat itu? Yang kedua, hikmah mempercayai hari akhir. Jika kita percaya adanya hari akhir, kita harus mengetahui hikmahnya. Dan yang ketiga, itu tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Sebelum terjadinya hari kiamat, kita harus mengetahui tanda-tandanya. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat atau bukan. Selanjutnya, untuk memahami hari akhir, saya beri contoh tanda-tandanya. Di sini ada gambar. Yang pertama itu merupakan gambar gunung api meletus. Yang kedua merupakan gambar banjir di sebuah kota. Yang ketiga contoh rumah terbakar atau kebakaran. Yang terakhir itu contohnya gempa bumi. Keempat gambar tersebut bisa membuktikan adanya tanda-tanda hari kiamat. Sekarang memasuki poin yang pertama, yaitu makna hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk dalamnya mati. Hari kiamat itu ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang dibunyikan oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu kapan terjadinya peristiwa hari kiamat. Tapi kita sebagai umat muslim harus mempercayai hari kiamat akan datang. Karena percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir atau hari kiamat ini telah disebutkan di dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasfil mabthuth
wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Berikut Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-11 yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jadi peristiwa hari akhir ini menjadikan kita harus rajin beribadah, melakukan kebaikan agar kita dapat mendapatkan timbangan kebaikan yang berat dan tidak mendapatkan ringan timbangan kebaikan yang akan kembali ke neraka hawiyah. Setelah materi makna hari akhir atau hari kiamat, selanjutnya poin yang kedua, yaitu macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir itu ada dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Sekarang kita bahas kiamat sugro dahulu ya. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kiamat yang terjadi karena rusakan sebagian kecil bumi dan berakhirnya kehidupan pada makhluk hidup. Bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir, menebang pohon sembarangan bisa mengakibatkan tanah longsor, dan lainnya. Hari akhir kecil atau kiamat sugro hanya dapat dirasakan sebagian orang, bukan seluruh manusia. Kiamat sugro atau kiamat kecil ini juga dapat menimpa siapa saja, di mana saja dan kapan saja, seperti kematian seseorang. Selanjutnya, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan kiamat yang terjadi karena rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya. Pada saat itu tidak ada makhluk Allah SWT yang dapat selamat karena setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian dan tidak ada makhluk Allah yang tahu, hanyalah Allah yang mengetahuinya. Hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan terjadi. Selanjutnya kita akan membahas hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, bahwa kita ada
hikmah yang dapat kita gali. Antara lain, yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah SWT. Yang keempat, kita dapat bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan semua pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah, atau dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, kita tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, seperti tugas-tugas sekolah, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tanda-tanda hari akhir. Sebelumnya, saya mau bertanya ya, anak-anak, tahukah tanda-tanda gunung yang akan meletus? Seperti gambar yang sudah ada dalam video sebelumnya, itu menurut anak-anak yang tinggal di kota yang jauh dari gunung, tentu saja tidak mengalami sendiri tanda-tanda gunung yang ingin meletus. Tetapi bagi anak-anak yang tinggal di kaki gunung berapi, tentu saja mengetahuinya. Karena ada peringatan-peringatan dari petugas pemerintah atau pengawas gunung berapi. Misalnya ketika letusan-letusan gunung berapi yang akan terjadi, itu air sungai yang mengalir ke hilir berbau belerang. Terus hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa. Dan akan terjadi asap-asap yang berterbangan di udara. Dan sebagainya. Sudah dijelaskan dalam video sebelumnya tadi, bahwa terjadinya hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana yang akan terjadi hari kiamat datang. Namun Allah SWT yang memberitahu tanda-tanda hari kiamat semakin dekat melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, banyak para ulama muslim yang wafat atau meninggal dunia. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ilmu agama sudah dibiarkan, ilmu agama tidak dipelajari lagi. Terus yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan. Kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Lalu banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Terus ada minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba yang bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela di mana-mana. Terus munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Lalu pada hari kiamat besar atau kubro nanti akan ada tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Terus munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang membawa kerusakan di seluruh bumi ini. Lalu rusaknya Ka'bah yang ada di Mekah. Dan turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam ke dunia. Semuanya itu merupakan tanda-tanda
hari kiamat yang harus kita yakini. Alhamdulillah, penyampaian materi mengenai hari kiamat atau hari akhir telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Sekian materi pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.